guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Michelle. Dan di video kali ini merupakan video part 3. Jadi masih sama, membahas seputar Microsoft Excel, data spreadsheet, lalu membahas fungsi, rumus, dan sebagainya. Jadi ikutin terus ya dari awal sampai akhir dan disimak. Bye-bye. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Michelle Frisela Jovanka dengan NIM 121250129 dari Prodi Teknik Lingkungan dan dari TPB 46. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi statistika dalam Microsoft Excel. Menurut wahana komputer dalam buku Mengoptimalkan Fungsi dan Formula Excel 2010, fungsi statistika diperlukan untuk mengolah data yang berbentuk angka. Fungsi statistik atau statistical function dimanfaatkan untuk menghitung data supaya tidak perlu masukkan rumus secara manual. Jika ingin menampilkan fungsi statistik secara lengkap, dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik menu Formulas lalu pilih Insert Function dan akan muncul kotak dialog. Selanjutnya, pada kotak dialog di kolom Select kategori, pilih Statistical, pilih fungsi statistik yang hendak diterapkan. Lalu cara penerapan rumus dan penjelasan singkat ada di bawahnya ketika sebuah rumus fungsi dipilih dan klik tombol OK. Selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas mengenai fungsi statistika, mengenai average, countif, max, min, median, frekuensi, permutasi, dan standar deviasi. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai average, countif, dan juga max. Pada fungsi average, merupakan salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau data range. Kemudian, countif merupakan salah satu fungsi statistik untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Dan max digunakan untuk menentukan nilai terbesar atau tertinggi dalam suatu range. Selanjutnya yaitu min, digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil dalam sebuah range. Kemudian median, digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan median statistik atau nilai tengah dari serangkaian nilai yang disediakan. Kemudian frekuensi digunakan untuk menghitung seberapa sering sebuah angka muncul dari rentang yang terbentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dengan urutan yang berbeda-beda dari asalnya. Dan standar deviasi digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Standar deviasi ini bisa disebut simpangan baku dan disimbolkan dengan alfabet Yunani sigma atau huruf Latin S. Selanjutnya di sini sudah terdapat data tabelnya, terdiri dari nomor, NIM, berat badan dan juga tinggi badan. Di sini kita akan mencari rata-rata, jumlah data, lalu max dan min, median dan frekuensi, permut dan standar deviasi, serta varian dari berat badan dan juga tinggi badan. Untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita blok dari sel C2 sampai sel C11 dan didapatkan hasil 64. Lalu kita mencari rata-rata tinggi badan juga sama dengan average, lalu sel dari D2 sampai D11 dapatkan hasil 163,7. Kemudian untuk mencari jumlah data lebih besar dari 75 menggunakan rumus sama dengan countif. Kemudian kita blok dari sel C2 sampai sel C11. Kemudian titik koma, lalu tanda petik, simbol lebih besar, lalu 75. Kemudian tanda petik dan tutup kurung. Kemudian untuk mencari jumlah data dari tinggi badan, rumusnya sama seperti tadi, yaitu sama dengan countif. Kemudian kita blok dari sel D2 sampai D11, lalu titik koma, kemudian tanda petik,
lebih besar dari 75, lalu tanda petik dan tutup kurung, dan didapatkan hasilnya yaitu 10. Dan untuk angka 75-nya tadi itu terserah dari kita. Di sini saya menggunakan angka itu 75. Selanjutnya itu mencari nilai dari max, min, dan juga median dari berat badan dan juga tinggi badan. Untuk max, kita menggunakan rumus sama dengan max. Kemudian kita blok dari sel C2 sampai sel C11. Kemudian tutup kurung dan enter. Didapatkan hasilnya itu 78. Lalu untuk tinggi badan sama seperti tadi, yaitu sama dengan max. Kemudian kita blok dari sel D2 sampai D11. Lalu tutup kurung dan enter. Didapatkan hasilnya yaitu 170. Lalu untuk min, yaitu sama dengan min. Kemudian kita blok dari C2 sampai sel C11, lalu tutup kurung, didapatkan hasil 43. Dan lakukan hal yang sama pada tinggi badan. Didapatkan hasil yaitu 158. Lalu untuk mencari nilai median, kita menggunakan rumus sama dengan median. Kemudian kita blok dari sel C2 sampai C11, kemudian tutup kurung dan enter. Didapatkan hasil yaitu 65,5. Kemudian lakukan hal yang sama pada tinggi badan, yaitu sama dengan median. Kemudian kita blok dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Didapatkan hasil yaitu 161,5. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari frekuensi, per mode, standar deviasi, dan varian dari masing-masing data berat badan dan juga tinggi badan. Untuk frekuensi, kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita blok dari atas sampai bawah, kemudian titik koma, lalu kita masukin angka 70, tutup kurung dan enter. Didapatkan hasil yaitu 7. Jadi ini yang tidak memenuhi nilai kriteria 70 itu ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita lakukan hal yang sama pada tinggi badan, yaitu sama dengan frekuensi. Kemudian kita blok dari sel D2 sampai D11, lalu titik koma dan kita pilih 160, lalu tutup kurung dan didapatkan hasil 2. Di sini terdapat kriteria yang tidak memenuhi dari 160, yaitu ada 2, ini 1 dan 2, yaitu 159 dan 158. Selanjutnya kita akan mencari nilai per mode. Kita gunakan rumus yaitu sama dengan per mode. Nah, ini dia per mode. Lalu misalkan kita ingin memasukkan angka, di sini saya memilih angka 7, lalu titik koma 7 dan tutup kurung. Didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita tinggal geser ke samping seperti ini. Lalu untuk mencari nilai standar deviasi menggunakan rumus yaitu sama dengan ST. Lalu untuk mencari nilai standar deviasi yaitu sama dengan ST. Dan di sini sudah muncul banyak rumus. Kita gunakan yang belakangnya S. Lalu kita masukkan sel dari masing-masing berat badan ini satu per satu. Jadi jangan langsung diblok. Dan didapatkan hasil 21,95 sekian. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tinggi badan, yaitu sama dengan standar deviasi. Kemudian kita masukkan data dari sel D11 sampai D2 dan didapat hasil yaitu 3,591 sekian. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan menggunakan rumus varian dari masing-masing data berat badan dan juga tinggi badan, yaitu sama dengan var. Kita menggunakan yang belakangnya P yang berada paling atas seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya dari D11 sampai D2 dengan satu-satu seperti ini. Didapatkan hasil yaitu 109,6. Kemudian kita akan mencari nilai varian dari tinggi badan,
lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan varian. Lalu kita masukin datanya satu persatu. Dan didapatkan hasil yaitu 11,61. Nah, itu dia rumus yang dibahas pada video ini. Oke guys, thank you so much for watching. Dan kalau misalnya ada kekurangan baik dari penyampaian materi ataupun dari videonya, mohon dimaafkan, and see you on the next video. Bye bye.